Jadi biasanya itu dikeper, istilah orang Madura itu dikeper gitu ya. Jadi ekor dengan kaki dipegang bersamaan, tapi sayap dibuka. Bisa bayangkan, gitu ngopernya begitu. Saya waktu masih kecil juga sering main itu. Karena saya itu kagum. Nah, dengarkan ini luar biasa. Itu kan jaraknya jauh, terbangnya tinggi. Jadi mereka itu orang Madura itu menilai macam-macam. Cara nungkik, ya nungkiknya itu dihitung. Ya, lalu cara ngepakkan sayap si jantannya ini bagaimana? Nah, yang hebat sekali. Dengarkan, ini kan jejer-jejer betinanya di bawah. Enggak satu, jejer-jejer. Itu jantan bisa enggak keliru mana istrinya. Ngerti katanya ini? Kalau saya pakai istilah, enggak pakai kacamata loh burung itu. Manusia pakai kacamata bisa kurang ajar. Maaf. Luar biasa. Dia tahu mana yang istrinya. Enggak keliru. Dan terbangnya, keliru balik. Enggak. Langsung pek kepada pasangannya. Itu penilaian mereka juga. Hanya itu sekali I love you. Nah, masa burung aja bisa kita tidak, kan kurang ajar kita ini. Jadi pernikahan itu penting sekali. Karena di situ Yesus akan dikenal oleh dunia. Lewat keluarga kita. Bagaimana hubungan kita dengan anak-anak juga akan dilihat. Bagaimana? Maka itu di tempat tidur. Nah, gara-gara Ibrani 13 ayat 4 itu, Roh Kudus pengajar saya, nilai suatu pernikahan, nilai sebuah rumah tangga, tidak dinilai dari rumahnya di mana. Ya. Besar, kecil, mahal, murah, materialnya apa? Mobilnya? Tidak. Ternyata menurut ayat itu, nilai satu pernikahan justru terletak. Diskusi apa? Pembicaraan apa? Antara suami istri di tempat tidur sebelum tidur. Nanti maksudnya. Jadi tempat tidur itu luar biasa. Maka itu kenapa? Kalau itu takhta Tuhan, terbukti. Mengapa kalau kita ribut suami istri, kita nggak pernah musuhi dapur, pasti musuhi tempat tidur. Kita nggak pernah musuhi kamar mandi, tempat tidur kita musuhi. Ngerti maksud saya? Iya, tahu dia nggak salah, kita musuhi. Alasan panas, nggak tidur mobil, nggak tidur bareng, dan segala macam. Tempat tidur, kita lihat itu. Betul saudara, tempat tidur. Ada apa? Maka itu kalau rumah tangga kita tidak harmonis, percayalah, tempat tidur itu sepi. Kenapa sepi? Siapa bisa jawab? Kenapa sepi tempat tidurnya? Iya, nggak ada obrolan. Kenapa nggak ada obrolan? Habis ngomong pendek salah, ngomong panjang salah. Tak ngomong aja sudah. Luar biasa tempat tidur itu. Tapi kalau kita lagi baikan berdua, kurang waktu di situ itu. Betul tidak? Kurang waktu. Banyak kita bahas. Maka itu sama. Kalau keluarga itu mata duitan. Baru duduk belum tidur sudah duit. Duit terus duit yang diomongin. Kenapa? Tagihan. Iya. Tagihannya lagi. Ribut lagi. Saling nyalakan. Kenapa pakai duit banyak-banyak kamu? Belum bangun lengkap. Duit lagi sudah besoknya itu. Nah, berarti keluarga itu mata duitan. Mari kita ayo suami istri kita lihat. Apa yang kita bahas paling banyak di tempat tidur kita? Karena kan begitu kita naik tempat tidur kan langsung tidur. Begitu kalau kita ada apa-apa, pasti naik tempat tidur gak pernah bareng-bareng. Ada saja alasannya. Masih nonton TV, masih ini, masih itu. Karena Yesus Tuhan kita akan nampak di situ. Nah ternyata, termasuk anak-anak kita, gara-gara satu ayat itu, Roh Kudus bawa saya melihat lebih jauh lagi. Keberhasilan seorang pengusaha pun
bisnisnya, anak-anaknya, semua dimulai di tempat tidur. Coba ya, saya ambil yang negatif dulu. Karena kita manusia lebih senang yang negatif dulu, kamu dihafal. Kalau kita dua nggak beres di tempat tidur, hati pasti dongkol bukan? Padahal tidur nggak akan enak. Orang yang kurang tidur bawaannya satu, besok pagi bangun ngapain? Marah. Betul nggak? Orang kurang tidur pasti bawaannya marah. Jawab ya atau tidak? Karena kurang tidur. Nah, kalau sudah nggak beres di tempat tidur, begitu kita keluar kamar, sudah nggak beres lagi. Nah, anak-anak rasa, ini orang duanya ada apa ini? Suasana rumah jadi langsung nggak enak. Langsung tidak enak. Diam-diaman, dingin, kaku, masih lumayan. Terus teriak-teriak lagi, bentak lagi. Nah, terus kita semua keluar rumah. Anak-anak sekolah, entah istri bisnis atau tidak, atau belanja, suami kerja, ke kantor atau kemana. Saudara bisa bayangkan, apa yang kita bawa keluar rumah hari itu? Neraka. Betul? Hari itu gak akan beres. Betul. Kita ketemu orang di kantor, di kerjaan, keluar rumah anak-anak kita pun akan jadi masalah. Suka pukul orang, temannya dipukulin di sekolah. Karena jengkel di rumah itu gak enak. Nah, di sini suami istri. Kalau itu berlaku berhari-hari atau berminggu-minggu, wah ternyata ada entah sekretaris atau karyawan perempuannya kok bisa lebih ngambil hati daripada istrinya. Bisa bayangkan saya cerita ini, atau orang lain, atau apa saja. Nah, setan mulai kerja luar biasa. Bayangkan hanya gara-gara tempat tidur saja. Coba orang akan sediakan ketemu yang macam-macam itu dari tempat itu saja. Tapi sebaliknya, kalau kita harmonis, hidup kudus, setia, luar biasa. Dari tempat tidur itu surga ada, Yesus ada. Kita keluar kamar, suasananya enak. Anak-anak juga enak. Pembantu pun rasa sejahtera. Ayo, maka itu siapa yang punya hobi, bangun pagi mesti ribut dulu. Ada yang buat jadi bahan marah, awas itu. Suasana rumah jadi nggak enak. Berarti maksud ini saudara? Jadi Yesus dikenal itu lewat keluarga. Bukan di ritual agama, tidak. Tiap-tiap hari. Bagaimana suasana rumah kita? Ternyata dimulai di tempat tidur itu. Kalau di tempat tidur kita dua hubungannya enak, manis, tiap hari kalau rumah itu menyenangkan betul. Berarti ini saudara ya, hebat sekali Bapak kita itu. Begitu beritahukan pada semua teman-teman kita tentang konsep ini. Betapa hebatnya Tuhan kita menyatakan tempat tidur itu. Enggak ada pemerintah negara dan bangsa manapun yang buat sensus tempat tidur. Pengangguran apa itu pemerintah? Yang buat sensus tempat tidur cuma Bapak kita di surga. Karena dia begitu memperhatikan pernikahan. Efesus 4 kita tahu. Kenapa dia berkata, kamu boleh marah tapi jangan berbuat dosa. Loh, marah kok nggak dosa bagaimana? Ternyata Efesus 4 menyatakan marah tidak berdosa cuma satu. Kalau matahari terbenam kita sudah beres. Sebelum matahari terbenam kita sudah beres. Kenapa? Karena kalau matahari terbenam berarti sudah sore. Itu orang zaman dulu. Orang waktunya pergi tidur. Jadi kesimpulannya ayat itu yang boleh marah hanya sudah menikah. Yang belum menikah nggak boleh marah. Jadi kalau pengen marah menikah dulu. Itu istilahnya. Hebat sekali itu ayat. Dan ayat itu tenses itu present continuous tense, saudara. Wah, hebat sekali. Jadi suami istri, kalau hari ini belum selesai marahnya, tapi sudah sore, cepat berdamai. Harus damai hati, beres betul. Besok lanjut boleh. Bayangkan, itu luar biasa. Terus sore, beres lagi. Belum selesai, lanjutkan lagi lusa. Tidak apa-apa. Karena present continuous tense. Terus. Dan gak ada batas waktunya. Lalu jawabannya sampai kapan? Sampai bosan. Kalau mau bosan-bosan sendiri, masa tiap hari marah terus? Hebat sekali bukan? Kenapa sore mesti beres? Jawabannya lagi, karena kita mau naik ke tempat tidur. Mau ke takhta Tuhan kita. Tanpa perdamaian kita gak bisa jumpa Tuhan. Ingat di Ibrani 12 ayat yang ke-14.
Berusaha hidup damai dengan semua orang. Termasuk istri kan orang, suami kan orang, masa orang-orangan. Harus berdamai juga. Sebelum naik ke takhta Tuhan kita.